duduk di sudut ini. Jatuh cinta dengan cowok ganteng idola remaja. Karena untuk lebih memahaminya, dia telah gunakan berbakatnya. Mendesain app chat. Memantau tindakan semua orang. Kebetulan, keduanya tinggal di kompleks apartemen. Baiklah. Bisa tinggal di kompleks apartemen yang sama dengannya. Tapi ia adalah seorang introvert. Jadi dia tak berani ngobrol dengan cowok ganteng idola remaja. Dia selalu memakai headphone. Menguping segala sesuatu yang berhubungan dengan Jimin. Meskipun dia tidak ada di grup obrolan Jimin, tapi dia masih bisa tahu apa yang mereka bicarakan. Ia tahu apa yang Jimin lakukan. Kapan ia pergi ke kelas. Semua yang dia tahu dengan baik. Lalu, app chat itu populer di sekolah. Tapi kalau ingin menggunakannya, maka tidak bisa hanya mengunduh dan bisa menggunakannya. Harus mendapatkan tiket undangan dari anggota grup. Dapat bergabung dengan obrolan. Hyerim adalah gadis yang paling dicintai oleh semuanya. Meskipun cantik, apalagi sangat kaya, tapi biasanya dia menggertak Bori. Tutu, apakah ada tiket masuk? Undanglah. Bori bilang dia tidak menggunakan app chat itu. Setelah mendengarnya, dia meninggalkan. Hari itu dalam pesta Jimin, Hyerim menemukan memiliki satu orang lagi muncul di grup chat. Dia menemukan pria ini tinggal di basement rumah. Dia segera merasa bahwa reputasi grup itu rendah. Bukanlah orang yang tinggal di apartemen kelas atas. Bisa bergabung dengan grup, kan? Cepatlah usir pria yang tinggal di basement rumah itu keluar dari grup. Mengapa tidak ada orang di sana? Apakah mereka semua tinggal di basement rumah, kan? Pada hari ulang tahun Jimin, beberapa orang bergabung dengan grup untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Waktu itu, Borin sedang menguping. Ia hanya bisa diam-diam memberkati. Selamat hari ulang tahun. Saat Jimin dan teman-temannya merayakan ulang tahun mereka bersama, Hyerim memberi Jimin hadiah besar. Di dalam kotak ada setumpuk uang tebal. Jimin tidak ragu untuk menerimanya. Meskipun ia sangat kaya, tapi itu tidak mempengaruhi apa yang dia suka. Kemudian orang-orang mulai membicarakannya. Konon, orang yang mendesain app chat itu adalah siswa. Setelah Jimin mendengarnya, dia merasa nggak senang. Kebetulan di grup chat bertambah satu anggota. Anggota yang baru berpartisipasi grup sebagai pendiri. Jimin merasa tidak nyaman dan berkata, "Hei, pendiri. Apakah kau benar-benar seorang siswa SMA? Siapa Anda untuk memaksaku penghormatan selama 4 bulan? Hei, jawablah." Borin sangat bingung. Dia mau mengucapkan selamat hari ulang tahun dengan Jimin. Dalam grup berisik yang rumit ini, dia takut identitasnya terungkap. Akan mempengaruhi hidupnya. Teman-teman Jimin merasa bahwa ia mabuk. Karena pendiri belum pernah ngobrol. Mungkin juga ini hanya robot pengintai. Jimin juga merasa benar. Kalau itulah orang, mungkin akan membuat semuanya menggigil. Aku juga mau mengobrol denganmu. Aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun. Hari itu Borin kembali ke kelas. Dia memiliki kebiasaan memakai headphone. Kemudian menemukan bahwa seseorang memotong headphone. Dia dengan panik mencari di meja. Untung HP-nya masih ada. Jika Jimin menemukan ia adalah pendiri, dia pasti akan dianggap monster oleh Jimin. Ia adalah orang yang introvert. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan pihak lain. Dan Hyerim tidak seperti dia. Sebagai putri dari keluarga kaya, dia sering dibawa pulang oleh Jimin dengan sepeda motor. Mereka berhenti di kompleks apartemen mewah. Tapi saat Jimin meninggalkan, dia berjalan kembali ke halte bus. Duduk di bus selama 1 jam. Untuk pulang ke rumah aslinya. Sebuah rumah kecil di ruang bawah tanah. Tapi di sana ada banyak tas desainer. Dia bukan putri dari keluarga kaya. Memang Bojin adalah anak orang kaya sejati.
Situasi keluarga tidak kurang dari keluarga Jimin. Sebenarnya, Borin tidak terlalu mencolok. Dan selalu menghindari Jimin. Dia bahkan tidak berani naik lift bersama Jimin. Itu sebabnya Jimin tidak menyadari keberadaannya. Sampai malam, Borin perlahan pulang. Tanpa diduga bertemu Jimin. Baru sekarang Jimin tahu. Dia dan Borin tinggal di kompleks apartemen yang sama. Bukannya dia pelupa. Itu karena Borin sepertinya tidak ada. Borin sengaja menghindarinya. Iba-iba Jimin bilang. Ini benar-benar menyeramkan. Kan aku nggak tahu. Rupanya dekat dengan itu. Kamu adalah seorang pendiri. Ternyata saat Borin membersihkan kelas, Jimin tidak membawa headphone. Ia ingin meminjam headphone Borin. Jadi dia tidak sengaja mendengar suara yang masuk. Sejauh ini, Borin selalu melalui app chat untuk menguping hal-hal yang berkaitan dengan Jimin. Karena ia merasa, ia dan Jimin bukan dari dunia yang sama. Pada dasarnya tidak bisa disamping. Tapi sekarang, Jimin mulai memasuki dunia nyatanya. Pada setengah malam, suara Jimin tiba-tiba terdengar di headphone. Pendiri, aku tahu kamu sedang menguping. Hei, aku tahu kamu sedang menguping. Aku berdiri di depan kamar 3101, cepatlah buka pintunya. Borin tak cara yang lain. Dia hanya bisa menginjak Jimin masuk ke rumah. Jimin menyuruhnya duduk di sampingnya. Kemudian minta dia menggunakan komputer untuk menunjukkan padanya. Apa? Kamu menyukai apa? Hal-hal suram. Abu-abu. Menguping orang lain. Adalah keahlianmu, kan? Borin merasa Jimin tidak sopan. Jadi citranya di matanya adalah seseorang yang suka menguping dalam kegelapan dengan orang lain. Tapi walaupun begitu, dia masih senang. Karena Jimin sedang duduk di sampingnya. Ini adalah jarak yang belum pernah dia bayangkan. Jari-jarinya terus menari di keyboard. Masukkan jenis perintah. Berbagai fungsi tersembunyi di app chat telah muncul. Sebelum melihat ini, Jimin bahkan berpikir setelah percakapan berakhir. Rekaman juga dihapus. Tanpa diduga, Borin telah menyimpan semuanya. Hal ini benar-benar membuat orang lain takut. Borin merancang app chat ini hanya untuk mendengar hal-hal yang berhubungan dengan Jimin. Sekarang semuanya terungkap. Dia sangat khawatir Jimin akan membicarakan ini. Temukan sesuatu yang menarik seperti ini. Kenapa harus lakukan begitu? Gadis ini mengejar cowok ganteng idola remaja. Ia merancang app chat secara khusus. Ia menggunakan headphone untuk menguping gerakan cowok. Tapi Jimin ingin memanfaatkannya. Dia ingin mengubah app chat ini menjadi alat penghasil uang. Hal yang sederhana. Buat saja yang awalnya gratis. Alih-alih membayar biaya. Misalnya, setiap kali mereka ingin mengobrol, butuhkan tiket masuk. Dan tiket terbatas. Hal pertama yang ingin dilakukan oleh Jimin, itulah memperluas app chat. Mengambil keuntungan dari pengaruhnya di SMA. Dia terus-menerus membuat grup chat. App itu dengan cepat menyebar ke 10 SMA di Korea. Semakin banyak cerita pribadi orang. Masalah dalam grup juga menjadi lebih. Melihat rekaman terus meningkat, Borin merasa mengganggu. Dia ingin berhenti bekerja sama. Akhir di sini, app chat benar-benar dapat menghasilkan uang. Jimin tidak ingin rencananya hancur. Jadi sikap untuk berbicara menjadi lebih dan lebih keras. Dia pikir dia telah memahami kelemahan Borin. Jadi Borin terpaksa bekerja sama dengannya. Hei, aku tak tahu harus bilang apapun. Kamu mau atau nggak mau juga tak penting. Aku bilang kamu harus melakukan apapun, kamu pasti melakukan seperti itu. Ini bukan kerja sama. Inilah memanfaatkan. Kalau Borin nggak setuju, dia akan mengumumkan kepada semua orang Borin sebagai pendiri.
Dengan Borin menguping percakapan semua orang. Borin tak takut. Ia juga ada rahasia Jimin. Kalau begitu, rahasia keduanya akan terungkap. Tidak siapapun bisa lolos. Semakin banyak orang yang menggunakan app chat Borin. Borin juga mendengar semua orang berbicara. Penuh dengan cerita yang membosankan. Ini bukan tujuan ia. Tujuannya hanya untuk digunakan untuk menguping pembicaraan Jimin. Hari itu tiba-tiba perwakilan kelas muncul di depannya. Ia ingin membantunya membersihkan kelas. Mereka harus mengatur tempat tidur bunga di sebelah kelas. Dia baik hangat maupun baik. Karena takut tangan Borin terluka. Jadi dia mengambil inisiatif untuk memberinya sarung tangan. Juga memberinya bunga yang dia tanam. Dia bahkan menarik rambut Borin. Bantu dia menyeka keringat dari dahinya. Dia terus mencari topik untuk dibicarakan dengannya. Akhirnya, dia juga meninggalkan nomor teleponnya. Tapi Borin tidak peduli dengan perwakilan kelas. Ketika dia sampai di rumah, dia terus menguping Jimin. Mendengarkan kata-kata Jimin. Sepertinya dia ingin mengeksposnya. Borin panik dan melarikan diri. Dia tidak mengkode lagi. Sejenaknya, Jimin menelepon kepada Borin. Dia bilang dia tidak mengatakan yang nyata kepada orang-orang. Menyuruh Borin jangan khawatir. Jimin menyerah selangkah. Borin juga harus begitu. Seperti itu. Karena mau mendekati Jimin. Sekali lagi membuat alat untuk Jimin. Jimin mengandalkan penjualan tiket untuk menghasilkan uang. Dia bahkan aktif menaikkan harga tiket. Hanya perlu permintaan orang meningkat. Tentu harganya juga akan naik. Dengan mendukung darinya. Harga tiket awalnya 10.000 won. Telah meningkatkan 40.000 won. Tapi masih ada pelanggan. Setelah mendekati, Jimin merasa Borin semakin cantik. Bahkan dia memiliki perasaan aneh terhadapnya. Kamu tidak bisa menunjukkan dahi, kan? Apa? Benar-benar tidak ada kata untuk diucapkan. Borin tidak tahu cara lalukan seperti itu. Apakah mungkin untuk menutup jarak dengan Jimin? Tapi dia masih setuju kerja sama dengan Jimin. Waktu makan siang. Perwakilan kelas terus duduk di depannya. Dia tahu Borin menyukai bunga. Dia terutama membawa lotion beraroma bunga. Mengoleskan ke tangan Borin. Jimin melihat adegan ini. Dia merasa tak nyaman. Ia memanggil Borin ke tempatnya. Lalu memegang tangannya dan mencium. Tindakan yang begitu intim. Membuat Borin yang diam-diam jatuh cinta pada Jimin sejak lama. Dia merasa sangat bahagia. Gadis duduk di sudut ini. Jatuh cinta dengan cowok ganteng idola remaja. Karena untuk lebih memahaminya, dia telah gunakan berbakatnya. Mendesain app chat. Memantau tindakan semua orang. Kebetulan, keduanya tinggal di kompleks apartemen. Baiklah. Bisa tinggal